Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Oke, baik, kali ini saya dan kelompok saya akan mempresentasikan ujian akhir semester mata kuliah simulasi pemodelan. Untuk kali ini kelompok kami itu membahas tentang pembangkit listrik tenaga sampah atau biasa disebut PLTSA. Baik, solusi inovatif mengubah sampah menjadi energi. Sebelum kita lanjut materi, mungkin kita akan memperkenalkan diri terlebih dahulu, kelompok kami. Boleh dilanjut, Pi? Oke. Baik, nama kelompok kami yang pertama itu ada Muhammad Rafi Farhan dengan NIM 2021-31145. Selanjutnya ada Jovandra dengan NIM 2021-31124. Selanjutnya ada saya sendiri, Afisa Panja dengan NIM 2021-31159. Yang selanjutnya ada Rashid Abdul Hanafi dengan NIM 2021-31007. Selanjutnya ada Ceciliana S. Hendra dengan NIM 2021-31070. Selanjutnya yang terakhir ada Asima Kasih Gabriela Samosir dengan NIM 2021-31178. Oke, untuk materi, langsung kita masuk materi. Materi pertama akan dilanjut oleh teman saya, itu Jo Pandra. Oke, silakan Jo. Oke, perkenalkan, nama saya Jovandra. Saya di sini akan menjelaskan mengenai PLTSA. PLTSA yaitu pembangkit listrik tenaga sampah, adalah fasilitas yang menghasilkan listrik dengan memanfaatkan sampah sebagai bahan bakar. Teknologi ini merupakan bagian dari upaya pengelolaan sampah yang lebih ramah lingkungan dan berkelanjutan, serta membantu mengurangi volume sampah yang masuk ke tempat pembuangan akhir atau TPA. Presentasi ini membahas yang pertama ada konsep dan prinsip kerja PLTSA, yang kedua ada manfaat dan keuntungan PLTSA, yang ketiga ada perhitungan konversi sampah menjadi energi listrik, yang keempat ada contoh penerapan PLTSA di Indonesia, dan terakhir ada tantangan dan solusi pengembangan PLTSA. Next. Ya, di sini ada konsep dan prinsip kerja PLTSA. Definisi PLTSA adalah pembangkit listrik yang memanfaatkan energi panas dari pembakaran sampah untuk menghasilkan uap dan memutar turbin sehingga menghasilkan energi listrik. Untuk prosesnya, yang pertama di sini ada pengumpulan dan pengangkutan sampah. Sampah dikumpulkan dari berbagai sumber, yaitu rumah tangga, industri, komersial, dan diangkut ke PLTSA. Yang kedua ada sortasi dan pengelolaan sampah disortir untuk memisahkan bahan yang dapat dibakar dan tidak dapat dibakar. Bahan yang dapat dibakar diolah menjadi bahan bakar homogen. Yang ketiga ada pembakaran sampah. Bahan bakar sampah dibakar dalam tungku pembakaran bersuhu tinggi, yaitu 850 derajat Celcius sampai 900 derajat Celcius untuk menghasilkan panas. Kemudian yang keempat ada pembangkitan uap panas. Uap panas dari pembakaran sampah digunakan untuk memanaskan air dalam boiler dan menghasilkan uap bertekanan tinggi. Kemudian ada turbin dan generator. Uap bertekanan tinggi memutar turbin yang terhubung dengan generator ini, menghasilkan energi listrik. Dan terakhir ada pengolahan emisi gas buang. Gas buang dari pembakaran diolah untuk mengurangi emisi polutan dan memenuhi standar lingkungan. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang manfaat dan keuntungan PLTSA. Manfaatnya itu yang pertama adalah mengurangi timbulan sampah di TPA dan pencemaran lingkungan. Yang kedua itu untuk menghasilkan energi listrik terbarukan dan berkelanjutan. Yang ketiga untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dibanding pembangkit listrik batu bara. Yang keempat ada untuk menciptakan lapangan pekerjaan dan peluang ekonomi, dan yang terakhir untuk mendukung ketahanan energi dan kemandirian energi. Untuk keuntungannya sendiri itu yang pertama itu efisiensi tinggi. PLTSA modern mencapai efisiensi konversi energi 25-35%. Yang kedua itu ada fleksibilitas bahan bakar, yaitu dapat mengolah berbagai jenis sampah termasuk plastik, kertas, tekstil, dan sisa makanan. Yang ketiga adalah operasi yang andal. Teknologi PLTSA modern teruji dan andal. Yang terakhir yaitu pengurangan emisi polutan, yaitu untuk sistem kontrol emisi yang canggih dan untuk memenuhi standar lingkungan. Boleh dilanjut? Berikut adalah PLTSA yang ada di Indonesia. Yang pertama itu adalah PLTSA Bantar Gerbang Bekasi. Berlokasi di tempat pengolahan sampah terpadu atau
ST Bantar Gerbang, Bekasi, Jawa Barat. Kapasitasnya 12,5 MW, status sudah beroperasi sejak 2022. Keterangan, PLTSA ini merupakan salah satu proyek percontohan pengelolaan sampah menjadi energi di Indonesia yang memanfaatkan teknologi insinerasi. Yang kedua adalah PLTSA Benowo, Surabaya. Lokasi di tempat pembuangan akhir TPA Benowo, Surabaya, Jawa Timur dengan kapasitas 11 MW, statusnya beroperasi sejak 2021. Yang ketiga, LTSA Denpasar, Bali. Lokasinya di TPA Suwung Denpasar, Bali. Kapasitasnya direncanakan sekitar 9 MW. Status dalam tahap perencanaan dan pembangunan. Keterangan PLTSA ini diharapkan bisa membantu mengatasi masalah sampah di kawasan pariwisata Bali. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, izin masuk. Untuk berikutnya itu ada tantangan dan solusi dalam pengembangan PLTSA sendiri. Seperti yang telah dijelaskan di slide sebelumnya bahwa terdapat beberapa PLTSA yang sudah beroperasi di beberapa kota besar di Indonesia. Namun tantangannya hanya ada satu yang beroperasi sebagai komersil, yaitu PLTSA terbesar dan pertama di Indonesia yang ada di Surabaya. PLTSA Benowo. PLTSA yang berada di Bantar Gebang yaitu PLTSA Merah Putih saat ini hanya mampu memproduksi listrik untuk kebutuhan listrik di daerah sekitar Bantar Gebang. Hal ini dikarenakan produksi listrik yang dihasilkan lebih sedikit yaitu sebesar 731,3 kWh dengan maksimal sampah yang diolah adalah 100 ton per harinya. Polusi yang dihasilkan oleh PLTSA Merah Putih berupa bottom ash dan fly ash saat ini dimanfaatkan untuk pembuatan konblok. Harapannya, program pemerintah dalam menerapkan waste to energy dapat berkembang lebih pesat dan PLTSA dapat segera dikomersilkan agar mengurangi penggunaan energi yang tidak dapat diperbarui dan waste manage di kota-kota besar di Indonesia bisa lebih baik lagi. Next. Berikut ada contoh proses PLTSA di mana itu adalah terdapat thermal incinerator yang mengubah sampah menjadi listrik. Thermal incinerator ini dilakukan dengan membakar sampah yang nantinya digunakan untuk mengubah air menjadi uap. Kemudian sampah yang telah terkumpul di tempat pembuangan akhir atau TPA ini akan diolah menjadi padatan dengan nilai kalor tinggi menggunakan konsep reverse revival atau RDF, di mana sampah yang mudah terbakar akan dipisahkan dari bagian yang sulit terbakar dengan proses pencacahan. Setelah itu, padatan yang diletakkan di tungku dan dibakar hingga suhunya mencapai 800-900 derajat Celcius. Panas yang dihasilkan ini berguna untuk memanaskan air dalam kettle hingga menghasilkan uap. Dan uap akan menggerakkan turbin yang terhubung dengan generator sehingga listrik dapat dihasilkan. Untuk contoh penjelasannya bisa kita lihat pada gambarnya seperti berikut. Oke, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, selanjutnya ada perhitungan konversi sampah menjadi energi listrik. Di sini ada rumus yaitu energi listrik kilowatt hours sama dengan nilai kalori sampah. Kilokalori per kilogram, lalu dikali berat sampah per kilogram, lalu dikali efisiensi konversi persen per 1000. Di sini ada contoh yaitu nilai kalori sampah, semisal ada 5000 kilokalori, lalu ada berat sampah 100 ton, lalu ada efisiensi konversi yaitu 30%, lalu ada energi listrik 5000 kilokalori dikali 1000 kilogram dikali 30% per 1000, lalu hasilnya yaitu 15 kilowatt hours. Penjelasannya yaitu rumus ini menghitung energi listrik yang dihasilkan dari pembakaran sejumlah sampah dengan nilai kalori dan efisiensi konversi tertentu.
Nilai kalori sampah bervariasi tergantung jenis sampah. Selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan hasil dari web Waste to Electricity. Jadi ada navbar untuk navigasi web. Selanjutnya ada section home, yaitu penjelasan dari Waste to Electricity. Kalkulator adalah alat atau perangkat lunak yang digunakan untuk menghitung potensi energi listrik yang dapat dihasilkan dari sampah. Selanjutnya ada button yang akan mengarahkan ke kalkulatornya. Selanjutnya ada section about, yaitu section penjelasan PLTSA beserta gambar PLTSA tersebut, dan ada button untuk mengarahkan ke artikel Wikipedia terkait PLTSA. Selanjutnya ada section team, yaitu anggota kelompok. Langsung aja ke halaman kalkulatornya. Jadi di kalkulator ini akan disuruh memasukkan jumlah sampah dalam kilogram. Misalnya 20 kilogram akan menghasilkan 40 kWh. Oke, terima kasih. Oke, baik. Terima kasih semuanya. Mungkin itu saja atau presentasi dari kelompok kami mengenai materi yang kelompok kami bawakan tentang pembangkit listrik tenaga sampah. Mungkin kurang lebihnya mohon maaf. Kelompok kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.